semua, kali ini gue mau coba. Sepuluh ilmuwan muslim paling berpengaruh dan menciptakan konsep algoritma. Di urutan ke-10 ada Al-Sabih Tabib Ibnu Qurrah Al-Harani. Lahir pada 18 Februari 901, adalah seorang ahli matematika Sabian. Ia juga seorang dokter, astronom, dan penerjemah yang tinggal di Baghdad pada paruh kedua abad ke-9 selama masa kekhalifahan Abbasiyah. Tabib Ibnu Qurrah membuat penemuan penting dalam aljabar, geometri, dan astronomi. Dalam astronomi, Tabib dianggap sebagai salah satu reformator pertama sistem Ptolemaik, dan dalam mekanik ia adalah pendiri statika. Tabib dilahirkan di Haran di Mesopotamia atas, yang pada saat itu merupakan bagian dari subdivisi Mudyar Diyar dari wilayah Al-Jazairah di Kekhalifahan Abbasiyah. Kota Haran tidak pernah sepenuhnya dikristenkan. Dengan penaklukan muslim awal, orang-orang Haran masih berpegang pada kultus dosa. Tabib dan murid-muridnya hidup di tengah-tengah kota Baghdad yang paling bersemangat secara intelektual dan mungkin terbesar. Dia menyibukkan diri dengan matematika, astronomi, astrologi, sihir, mekanika, kedokteran, dan filsafat. Kemudian dalam hidupnya, pelindung Tabib adalah Khalifah Abbasiyah Al-Muhtadid, pemerintah tahun 892 sampai 902. Tabib menjadi teman pribadi dan khalifah-khalifah. Di abad pertengahan, astronomi, teori gentar, dan equinox sering dikaitkan dengan Tabib. Di urutan 9 ada Dia al-Din Abu Muhammad Abdillah Ibnu Ahmad al-Malaki, umumnya dikenal sebagai Ibnu al-Baitar, adalah seorang apoteker Andalusia, apoteker ahli botani, dokter, dan ilmuwan. Kontribusi utamanya adalah mencatat secara sistematis penambahan yang dibuat oleh dokter-dokter Islam pada abad pertengahan, yang menambahkan antara 300 dan 400 jenis obat ke dalam 1000 yang sebelumnya dikenal sejak zaman dahulu. Ibnu al-Baitar lahir di kota Malaga di Andalusia, Spanyol yang dikuasai Muslim pada akhir abad ke-12. Oleh karenanya nisbahnya al-Malaki, namanya Ibnu al-Baitar, adalah bahasa Arab untuk putra dokter hewan, yang merupakan pekerjaan ayahnya. Ibnu al-Baitar belajar botani dari ahli botani Malagan Abu al-Abbas al-Nabati, yang dengannya dia mulai mengumpulkan tanaman di dan sekitar Spanyol. Al-Nabati bertanggung jawab untuk mengembangkan metode ilmuwan awal, memperkenalkan teknik empiris dan eksperimental dalam pengujian, deskripsi, dan identifikasi berbagai materia medika, dan memisahkan laporan yang tidak diverifikasi dari yang didukung oleh tes dan pengamatan yang sebenarnya. Di urutan ke-8 ada Omar Khayyam, adalah seorang ahli matematika Persia, astronom, dan penyair. Ia dilahirkan di Nishapur, Iran Timur Laut, dan menghabiskan sebagian besar hidupnya di dekat istana penguasa Karakhabit dan Siljut. Sebagai ahli matematika, ia paling terkenal karena karyanya pada klarifikasi dan solusi persamaan kubik, di mana ia memberikan solusi geometris dengan persimpangan kerucut. Khayyam juga berkontribusi pada pemahaman aksioma paralel. Sebagai astronom, ia merancang kalender
Jalali, kalender matahari dengan siklus interkalasi 33 tahun yang sangat tepat. Di urutan ketujuh ada Hasan Ibnu Al-Haytham. Ia adalah seorang ahli matematika, astronom, dan ahli fisika dari zaman keemasan Islam. Kadang-kadang disebut Bapak Optik Modern. Ia memberikan kontribusi signifikan pada prinsip-prinsip optik dan persepsi visual, khususnya karya yang paling mempengaruhi adalah Kitab Al-Manasir. Ibnu Al-Haytham adalah yang pertama menjelaskan bahwa penglihatan terjadi ketika cahaya memantul pada suatu benda dan kemudian diarahkan ke mata seseorang. Dan dia adalah orang pertama yang menunjukkan bahwa penglihatan terjadi di otak, bukan di mata. Ia juga merupakan pendukung awal konsep bahwa hipotesis harus dibuktikan dengan eksperimen berdasarkan prosedur yang dapat dikonfirmasikan atau bukti matematis. Karenanya memahami metode ilmiah 5 abad sebelumnya. Karya beliau meliputi dari teori optik, metode ilmiah, masalah Alhazen, kontribusi lainnya, risalah optik, fisika langit, mekanika, tentang konfigurasi dunia, keraguan mengenai Ptolemeus, model gerakan masing-masing dari 7 planet, karya astronomi, geometri, teori bilangan, kalkulus, pengaruh melodi pada jiwa hewan, rekayasa, filsafat, teologi, warisan, peringatan, kritik, dan juga pembiasan. Di urutan ke-6 ada Abu Al-Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Jahrawi Al-Ansari. Ia adalah seorang dokter, ahli bedah, dan ahli kimia Muslim Arab yang tinggal di Al-Andalus. Dia dianggap sebagai yang terbesar ahli bedah dari abad pertengahan dan telah digambarkan sebagai ayah dari operasi. Karya utamanya Al-Jawhari adalah Kitab Al-Tasrif, ensiklopedia praktik medis 30 volume. Bab pembedahan karya ini kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Latin, di mana ia menerima popularitas dan menjadi buku teks standar di Eropa untuk 500 tahun ke depan. Kontribusi perintis Al-Jawhari ke bidang prosedur bedah dan instrumen memiliki dampak yang sangat besar di timur dan barat hingga periode modern. Di urutan ke-5 ada Abdul Ar-Rahman Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun Al-Hadrami, atau yang dikenal dengan Ibnu Khaldun. Ia lahir 27 Mei 1332. Ia adalah ahli sejarah dan sejarawan Arab terkemuka. Ibnu Khaldun secara luas dianggap sebagai cikal bakal disiplin modern, historiografi, sosiologi, ekonomi, dan demografi. Ibnu Khaldun dikenal karena bukunya Muqaddimah atau Prolegomena atau pendahuluan. Buku ini memengaruhi para sejarawan otonom abad ke-17 seperti Khatib, Chelebi, Ahmed Cevdet Pasha, dan Mustafa Naima, yang menggunakan teori-teori dalam buku itu untuk menganalisis pertumbuhan dan penurunan kekaisaran otonom. Sarjana Eropa abad ke-19 mengakui pentingnya buku ini dan menganggap Ibnu Khaldun sebagai salah satu filsuf terhebat abad pertengahan. Di urutan keempat ada Al-Din Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Ham Al-Qarsi Al-Damaski, dan biasa dikenal sebagai Ibnu Al-Nafis. Adalah seorang dokter dari Arab dari Damaskus, sebagai besar terkenal karena menjadi yang pertama untuk menggambarkan sirkulasi paru-paru dari darah.
Karya Ibnu Al-Nafis mengenai sirkulasi sisi kanan atau paru-paru mendahului karya selanjutnya di tahun 1628, karya William dan De Montecordis. Kedua teori berusaha menjelaskan sirkulasi. Sebagai ahli anatomi awal, Ibnu Al-Nafis juga melakukan beberapa perbedahan manusia selama pekerjaannya, membuat beberapa penemuan penting di bidang fisiologi dan anatomi. Selain penemuannya yang terkenal tentang sirkulasi paru-paru, ia juga memberikan wawasan awal tentang sirkulasi koroner dan kapiler, kontribusi yang kadang-kadang ia gambarkan sebagai bapak fisiologi peredaran darah. Selain kedokteran, Ibnu Al-Nafis mempelajari ilmu hukum, sastra, dan teologi. Dia adalah seorang ahli Syafi'i, sekolah jurisprudensi, dan ahli dokter. Jumlah buku teks medis yang ditulis oleh Ibnu Al-Nafis diperkirakan lebih dari 110 volume. Di urutan ketiga ada Musa Jabir bin Hayyan, sering diberi nisbah Al-Asdi, Al-Kufi, Al-Tusi, atau Al-Sufi. Penulis dari sejumlah besar dari beragam karya dalam bahasa Arab, sering disebut korpus Jabirian. Cakupan korpus sangat luas dan beragam, mencakup berbagai topik termasuk alkimia, kosmologi, numerologi, astrologi, kedokteran, sihir, mistik, dan filsafat. Ia telah secara luas dideskripsikan sebagai ayah atau pendiri kimia awal, menciptakan banyak proses dasar dan peralatan yang masih digunakan oleh ahli kimia hingga saat ini. Pada awal abad ke-10, identitas dan kumpulan karya Jabir yang tepat berada dalam perselisihan di kalangan Islam. Penulisan sebuah karya ini oleh seorang tokoh tunggal, dan bahkan keberadaan Jabir historis juga diragukan oleh para sarjana modern. Alih-alih Jabir Ibnu Hayyan dianggap lebih sebagai nama samaran yang oleh karenanya tulisan bawah tanah oleh berbagai penulis dianggap berasal namanya Latin sebagai Geber di Barat Kristen, dan di Eropa abad ke-13 seorang penulis anonim biasanya disebut sebagai pseudo Geber menghasilkan tulisan-tulisan alkimia dan metalurgi di bawah nama pena Geber. Di urutan kedua ada Muhammad Ibnu Musa Al-Khawarizmi. Ia adalah seorang Persia, sarjana yang menghasilkan karya-karya dalam matematika, astronomi, dan geografi di bawah perlindungan Khalifah Al-Ma'mun dari Kekhalifahan Abbasiyah. Sekitar tahun 820 Masehi, ia ditunjuk sebagai astronom dan kepala perpustakaan Rumah Kebijaksanaan di Baghdad. Risalah Al-Khawarizmi yang mempopulerkan Aljabar. Ia menyajikan solusi sistematis pertama persamaan linear dan kuadratik. Salah satu prestasi utamanya dalam aljabar adalah demonstrasi tentang bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menyelesaikan kuadrat, yang ia berikan pembenaran geometris karena dia adalah orang pertama yang memperlakukan aljabar sebagai disiplin independen dan memperkenalkan metode reduksi dan menyeimbangkan transposisi istilah yang dikurangi ke sisi lain dari persamaan, yaitu pembatalan istilah serupa di sisi yang berlawanan dari persamaan. Di urutan pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina lahir pada 980 dan meninggal pada 1037. Ia dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat, adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Bagi banyak orang, ia adalah seorang bapak kedokteran modern. Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi Al-Tib, yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad.
Ibnu Sina adalah pengarang dari 450 buku pada beberapa pokok bahasan besar. Banyak diantaranya memusatkan pada filosofi dan kedokteran. George Sarton menyebut Ibnu Sina ilmuwan paling terkenal dari Islam dan salah satu yang paling terkenal pada semua bidang. Tempat dan waktu. Karyanya yang paling terkenal adalah Kitab Penyembuhan dan Kanun Kedokteran.